Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, nanti Ustadz Abi akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, cinta berbalas surga. Ya, semua cinta wajib berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah nih yang sudah masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @karismajon. Ini pertanyaan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika istri cinta kepada suaminya karena Allah, maka harusnya istri tidak boleh marah. Tidak boleh marah kan jika suaminya memutuskan poligami, Ustadz? Benar gak sih Ustadz? Karena banyak wanita yang mengaku cinta dengan suami karena Allah, tapi marah besar ketika suaminya mau poligami. Itu gimana Ustadz? Bagus nih pertanyaannya. Silakan Ustadz. Bu. Ibu ngerti gak pertanyaannya? Ngerti banget apa ngerti aja? Kalau pertanyaannya ngerti, bener Bu? Iya. Jawabannya ngerti apa enggak? Nggak ngerti apa nggak mau tahu? Wah, lo nggak mau tahu? Iya. Cinta nggak sama Allah? Cinta. Beneran cinta? Cinta sama Allah sama suami cintaan mana? Kalau suami diambil orang nggak apa-apa. Kalau dia, apalagi kalau diambil sama Allah nggak apa-apa Bu. Iya. Lebih baik. Jadi lebih baik mana? Suami diambil orang apa diambil Allah? Saya ya. Iya. Bu. Orang yang cinta kepada Allah, maka apapun yang dibebankan kepadanya adalah cara cintanya Allah kepada orang tersebut. Bahwa betapapun itu, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang, ibadah yang tidak ada hitungan waktunya, yang setiap detik, setiap saat, setiap kita hari menjalaninya benar-benar banyak ujiannya. Kadang-kadang ujiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tiba-tiba lagi tenang muncul gosip ini, benar? Tiba-tiba lagi nikmat banget muncul apa aja yang membuat kegalauan hati kita. Lalu kalau orang cinta kepada Allah, maka apa yang dia harus lakukan? Dia harus menghadap kepada Allah. Dia harus menyerahkan kepada Allah. Dia harus pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena kita makhluk yang punya keterbatasan. La haula wala quwata illa billahil alil. Tidak sedikit orang di luar sana Bu, yang kita tidak pernah tahu bahwa betapa banyak orang yang menerima saat suaminya membagi rasa kepada perempuan lain, dalam kategori dia berpoligami. Daripada kadang-kadang nih istri, walaupun dia tadinya kenceng bang, dia kenceng, dia ngomel, kalau istri enggak marah saat ketika suaminya berpoligami, berarti istri enggak punya rasa cinta sama suaminya. Benar apa enggak? Betul. Jadi marah itu rasa ekspresi cinta, bahwa dia sayang, dia enggak mau dibagi. Saat ketika itu dibagi, apa yang harus dilakukan? Fattawakal Allah. Jangan jadikan ujian ini malah menjadi ibu orang yang jauh kepada Allah. Jangan jadikan saat kita dipoligami lalu kita malah tidak dekat kepada Allah, malah tidak mau ibadah, malah marah-marah, malah menyalahkan kepada Allah, malah tidak paham kalau ini adalah ujian. Tapi saat ketika ibu deketin Allah, yang hanya ibu harapkan adalah balasan Allah, yang ibu hanya harapkan adalah cintanya Allah. Karena ketika berharap cinta kepada manusia hatinya akan kecewa, maka mintalah kedamaian dengan mencintai Allah.
Alhamdulillah. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita di luar dari batas kemampuan kita. Betul Ibu? Betul-betul. Tinggal bagaimana caranya kita bisa sabar apa enggak. Makanya kalau suami di rumah jangan diomelin terus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, tapi hadirkan rasa cinta kita kepada suami kita. Menjadilah istri yang soleh, yang ketika dia berbuat semuanya hanya karena Allah. Alhamdulillah. Sehingga ketika orang berlandaskan cintanya kepada Allah, apa yang Allah balas kepada orang-orang yang cinta kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa tanda ciri orang yang dia mendapatkan cinta Allah siapa? Yang ketika dia hidup dapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Jangan tertipu ya Bu. Bu. Jangan tertipu nih, Abi ingetin sama diri Abi dan kita semua dan pemirsa dimanapun berada. Jangan tertipu. Cinta Allah itu bukan dinilai ketika seseorang itu hartanya banyak. Cinta Allah itu tidak dinilai ketika orang hidupnya senang. Cinta Allah itu juga tidak bisa dinilai karena ketika orang hidupnya susah. Bukan, tapi cinta Allah itu datang. Cinta Allah itu ada kepada setiap hamba Allah saat ketika dia hidup mendapatkan ampunan Allah. Alhamdulillah. Dan orang yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, hidupnya dijauhkan dari maksiat. Alhamdulillah. Ada orang duitnya banyak tapi bermaksiat, nggak dicintain oleh Allah. Ada orang hartanya berlimpah tapi sering bermaksiat, enggak dicintai oleh Allah. Jadi yang dicintai oleh Allah siapa? Yang bagaimanapun kehidupannya tapi dijaga dalam kemaksiatan. Alhamdulillah. Saya mau cerita, boleh? Boleh. Boleh banget apa boleh aja? Dulu ada penjual roti, Bu. Penjual roti itu dia cinta sama Allah. Setiap dia doa dikabul oleh Allah. Apa amalan penjual roti ini? Ternyata penjual roti ini amalannya istighfar. Alhamdulillah. Saat ketika ada syekh ulama besar Ahmad bin Hambal, ternyata ini Ahmad bin Hambal tiba-tiba dia berjalan jauh dia berjalan. Saat ketika dia sudah jauh, dia capek, dia menepi di masjid. Saat ketika di masjid dia menepi sedang istirahat, ada orang penjaga masjid ngomel, "Hei, jangan tinggal di sini, keluar." Dia istirahat di luar. Saat di luar masjid, lalu dia sedang duduk, si penjaga masjid bilang lagi, "Jangan duduk di sini, keluar." Tukang roti itu lagi bikin adonan sambil istighfar. Dia lihat seorang syekh itu diusir, lalu seorang penjual roti itu memanggil, "Wahai syekh, kemari." Si syekh lalu diberikan makanan sama si penjual roti tadi. Yang saya perhatikan, kenapa ini penjual roti ketika dia terus mengadoni bahan adonannya istighfar terus, si syekh ini berkata, "Hei engkau penjual roti, apa yang kau menjadikan sebab, faedah apa yang kau dapat ketika kau beristighfar?" "Aku tidak pernah satu pun tidak dicukupi oleh Allah dengan istighfarku. Ini tanda cintanya Allah kepadaku. Cuma ada satu hal yang Allah belum kabulkan." "Apa itu?" "Dari istighfar ini aku pengen ketemu dengan Ahmad bin Hambal, seorang yang penghafal 1 juta hadis." Masya Allah. Lalu Ahmad bin Hambal yang lagi makan roti kaget, "Ini berarti orangnya yang bikin saya jalan dari rumah keluar nggak tahu kemana." Ternyata seorang penjual roti yang dia beristighfar kepada Allah. Dengan istighfarnya dia pengen ketemu dengan aku. Subhanallah. Jadi tidak ada doa yang ditolak. Mari sama-sama kita banyak istighfar agar istighfar ini menurunkan cinta Allah buat kita. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal toya, astagfirullah Rabbal
Raya astaghfirullah minal alhamdulillah. Tepuk tangan Bu Ustadz Abi. Yes. Istighfar ternyata bisa juga menjadi salah satu amalan menghantarkan kita ke pintu surga. Betul. Ya Ustadz ya. Oke, baik. Sekarang silakan saya kasih kesempatan kembali untuk yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada yang mau Bang Bedu? Ada. Mau saya Ibu? Enggak mau. Ya udah. Ini Bu. Iya silakan Bu. Silakan Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Apipah dari Majelis Taklim Nur Tresna, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh? Boleh. Pak Ustadz. Saya punya adik. Punya adik? Iya. Adiknya berapa? Adik perempuan saya. Adik perempuan. Tapi dia gila kerja. Gila kerja. Iya. Kerja keras terus Jadi Bu ya. kerja terus. Istilahnya tidak ada waktu untuk apa-apa. Dia berangkat pagi, datang malam, terus berangkat bekerja. gelap, pulang gelap. Iya. Berarti dia hidup dalam kegelapan. Iya, dalam kerja terus Pak. Udah gitu, kata saya, kenapa kamu terus bekerja gitu? Cari apa sih gitu? Iya gitu. Terus kan kita ada saya, ada bapak, ada ibu. Saya dan ibu saya juga udah cukup gitu. Jangan terus-terusan bekerja lah. Iyalah. Itu mah bekerja terus. Dan karena bukan itu aja, dia juga lupa kepada Allah. Contohnya dia meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan semualah puasa, ibadah kepada Allah dia tinggalkan karena dia mengejar dunia. Karena saking gila kerjanya gila. Itu sampai banyak melupakan cintanya kepada Allah gitu. Iya, saking dia gila kerjanya dia juga tidak mau makan. Tidak mau makan udah gitu dia sakit. Ya Allah. Karena apa? Karena dia lupa makan, terus bekerja. Sampai lupa makan. Iya. Tapi nafas ingat dong Bu. Terus masih ada nafasnya. Nafasnya masih. Takutnya lupa nafas. Terus Bu. Kata keluarga, kenapa gitu? Sampai nggak mau makan. Kenapa mau makan? Kenapa dia terus-terusan bekerja sampai gila kerja? Kata dia, kalau saya tidak terus-terusan bekerja, saya tidak akan mencapai cita-cita saya. Iya. Gitu. Dan saya tidak akan jadi seperti ini. Mohon maaf posisinya bagus jabatan Ibu. Iya gitu. Maka dari itu saya minta pencerahan kepada Abi, bagaimana kalau yang begitu itu gitu, seperti adik saya begitu. Ya begitu. Jadi pertanyaannya Ibu apa? Solusinya bagaimana seperti adik saya yang begitu. Jalan keluarnya bagaimana jalan keluarnya gitu? Bagaimana menghadapi adik yang begitu supaya nggak begitu dengan keluarga yang begitu? Iya, jawabannya begitu aja lah. Artinya dia sampai di posisinya Bu ya? Iya. Sampai cita-citanya sampai terwujud. Iya. Karena pekerjaan yang keras itu terwujud. Iya. Nah, terus tapi dia tetap melupakan Allah kan? Iya. Bagaimana gitu dianya? Tidak mencintai Allah, tapi Allah cinta sama dia, dikasih tuh kerjaannya. Masya Allah. Nggak tahu cinta atau nggak tahu, jangan-jangan takutnya khawatir. Iya. Istidraj ya, itu takutnya. Itu Bu ya. Iya. Jawaban pertanyaan bagaimana menghadapi adik saya begitu supaya dia nggak begitu? Karena keluarga kami tuh begitu sama adik. Begitu. Iya begitu. Ya. Silakan Pastor. Begitu. Ya. Bu, itu saya, Bu. Silakan duduk Ibu. Bu. Kita kadang suka aneh ya Bu ya. Ada orang nggak sholat tapi duitnya banyak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tadi adanya Ibu Kades tadi. Iya, orang yang baca Quran sampai bolak-balik, utang kagak kebayar. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Mohon maaf ya Allah, amat sangat murah
Kalau kita kaitin urusan dunia sama ibadah, benar? Benar? Balasan ibadah itu bukan cuma urusan dunia. Balasan ibadah yang Allah balas yang pertama itu adalah ketenangan hati kita. Kalau hati ini lega, hati ini tenang, hati ini lapang, apapun yang Allah kasih sama kita nikmat. Benar apa enggak? Semuanya gampang, semuanya nikmat. Kenapa? Karena kita selalu tulus dalam berbuat kepada Allah. Jadi ibu jangan iri saat ada orang tiba-tiba rumahnya gede padahal enggak kerja, tiba-tiba mobilnya bagus padahal enggak ngapa-ngapain, urusan dia. Ini ada tetangganya punya tuyul kali ya. Enggak perlu iri hati sama siapapun. Setiap orang akan punya tanggung jawab dari apa yang dia saat ini lakukan. Oleh karenanya hati-hati ketika kita enggak ibadah, enggak sholat, enggak taat kepada Allah, tapi ternyata rezeki kita berlimpah. Hati-hati, ini adalah satu hal yang disebut istidraj. Boleh jadi Allah membiarkan kita dalam keadaan berlimpah tapi tidak ingat kepada Allah. Ngapain banyak tapi enggak manfaat, mendingan banyak tapi berkah. Bener apa enggak? Betul. Kalau berkah biar sedikit bisa berangkat haji, biar sedikit bisa bikin rumah, biar sedikit bisa beli sawah. Yang penting berkah. Betul. Maka ketika ada saudara kita yang akhirnya dia nyari dunia tapi melupakan dunia, ingetin. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei setiap manusia yang ada di muka bumi ini, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadalah engkau kepada Tuhan yang menciptakanmu. Kalau Allah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tapi kita lupa kepada yang memberikan kehidupan, lupa kepada yang memberikan rezeki, maka ketika di akhirat kita orang yang akan dilupakan oleh Allah. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Capek-capek nyari dunia, ternyata di akhirat dunia enggak nolong kita. Capek-capek siang malam nyari dunia, ternyata dunia yang kita cari-cari tidak jadi apa-apa di akhirat. Yuk cari ampunan Allah, cari dunia karena Allah, cari akhirat untuk adalah apa? Agar dunia kita selamat, akhirat kita pun selamat. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk Ibu Kades. Ya. Semoga aja adiknya diberikan dibukakan pintu hatinya Bu ya. Amin. Untuk ingat kepada Allah bahwa sadar apa yang diberikan kepada kita di dunia ini itu juga karena Allah gitu Bu ya. Jadi kalau bisa apapun yang kita lakukan di dunia ini segala sesuatunya harus dilandaskan cinta kita kepada Allah. Begitu Ustaz ya. Baik. Selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Iya, mana? Mana? Sebelah mana tadi? Ibu. Iya, silakan Bu. Silakan Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Pak Ustadz. Iya Ibu. Saya nama Hajah Yoyo Juhairiyah. Siapa? Hajah Yoyo Juhairiyah. Yoyo Juhairiyah. Ibu Yoyo. Iya. Iya Ibu Yoyo. Dari Majelis Taklim Al Hikmat, Kampung Ceekek Malati, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Masya Allah. Silakan Bu Yoyo. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ada sedikit curhat, tapi menyampaikan curhat dari teman saya dan sahabat saya juga. Boleh. Teman sama sahabat beda ya? Hah? Itu juga. Kalau teman biasa, kalau sahabat lebih dekat. Lebih dekat. Berarti 2 orang nih. Ya, curhat. Boleh kan Pak Ustadz? Boleh Bu. Kalau nggak boleh Ibu udah duduk dari tadi Bu. Silakan Ibu. Teman saya kebetulan punya anak perempuan. Nah, kemudian dia sudah bekerja, pekerjaannya yang sangat bagus, dan juga alhamdulillah kata orang tuanya selalu memberikan setiap bulanan juga, karena memang kebetulan
teman saya itu sama-sama purna dengan saya. Jadi artinya namanya pensiun ya Pak ya sudah standar. Tapi beliau mengucapkan alhamdulillah anak saya terus setiap rajin kepada orang tuanya bersilaturahmi dan memberikan. Oke, nah, hanya ada sukses pekerjaan anaknya Bu ya. Ya, udah bagus lah pekerjaannya. Alhamdulillah sukses. Okay. Hanya ada sedikit katanya yang terganjal dalam hati anak saya katanya. Dia punya pacar. Anaknya punya pacar. Ya, punya pacar. Terus? Pacarnya itu ya mungkin ya sudah karena punya pacar. Terus sangat bucin, kalau bahasa sekarang sangat bucin ya. Sangat bergantung banget sama pacar, cinta banget sama pacar. Ya, bucin ya Bu ya. Ya bucin ya kalau itu. Budak cinta katanya. Sangat cinta. Kenapa sangat cinta? Karena katanya keinginan pacarnya itu selalu diikutin, selalu diturutin. Bahkan katanya pengen HP yang harga nilainya jutaan, belasan juta pun dibeliin sama beliau. Teman Ibu buat pacarnya. Iya, sama anaknya teman saya itu dibeliin buat pacarnya, betul. Nah, jadi ibunya merasa khawatir juga. Bahkan tidak hanya HP, bahkan dia selalu perhatian banget terhadap ketika mau makan, mau apapun selalu memberikan suatu perhatian. Beli HP, beli motor, bentar lagi beli mobil. Ya mungkin satu keinginannya selalu diikutin gitu, katanya begitu. Nah, yang dikhawatirkan itu pertama mungkin ibunya sudah mengingatkan juga sebenarnya kepada anaknya jangan terlalu begitulah sama pacar. Jangan bucin, apa-apa ngasih, apa-apa turutin gitu Bu ya. Ya harus kita sederhana aja ya bagaimanapun juga. Nah itu. Dan pertama memang tidak mengikuti orang tua, arahan orang tua juga tidak dihiraukan. Ya. Nah kemudian akhirnya orang tua berpikir bagaimana kalau anak saya mungkin ini bukan dengan hal wajar kali ya cintanya begitu. Oh, jangan-jangan ada kekuatan lain kali ya. Ya anggap aja lah hanya dipelet gitu kali ya. Hanya bahasa itu aja yang bicara. Mungkin anak saya kurang wajar ya katanya itunya. Kok bisa segitunya cintanya gitu ya? Iya, saking cintanya itu. Nah, terus juga dia khawatir juga sampai ketika kurang wajar sampai melupakan cinta utamanya kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Ya. Dia berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua juga dia bicara khawatir nanti saking bucinnya kemudian dia sudah habis-habisan memberikan fasilitas terhadap pacarnya, kemudian tidak jadi menjadi jodohnya. Nah khawatir seperti itu. Nah sedangkan malu kalau seandainya tidak jadi nikah yang diharapkan oleh orang tua. Siap, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khawatir anaknya dipelet gitu aja intinya ya. Dari cinta yang pertama. Yang kedua doain anaknya juga supaya anaknya tidak melupakan cintanya kepada Allah. Akan dijawab nanti Abi ya setelah yang satu ini. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.